Bapak Ibu saudara-saudari warga binaan yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini jelas mengatakan perutusannya datang ke dunia. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengamat-amati orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk dipilihnya melaksanakan tugas-tugas khusus dalam perjalanan sejarah iman kita, bisa dikatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang sempurna, orang-orang biasa yang juga kita lihat sendiri, kita baca sendiri dalam kitab suci, dituliskan dalam kitab suci, mereka melakukan dosa, jatuh kepada dosa. Kalau kita ingat-ingat dalam kitab suci, dalam perjanjian lama kita mendengar atau membaca dalam nubuat Nabi Yunus. Yunus ketika diminta oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, malah menghindar dan kabur. Dia tidak mau mendengarkan sabda Tuhan dan mau mengikuti kehendaknya sendiri. Tetapi akhirnya dia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Lalu kemudian ada Raja Daud, yang kalau kita membaca dalam 2 Samuel bab 2, kita akan melihat bahwa Raja Daud ketika melihat Batsyeba mandi, walaupun di situ dikatakan karena wanita itu menampakkan diri padanya, dia kemudian tidak mampu mengendalikan nafsunya dan kemudian justru membunuh suaminya dengan cara mengirim suami dari Batsyeba pergi ke pertempuran dan meletakkan di bagian depan pasukan melawan musuh, sehingga kalaupun mati, dia mati duluan. Dan terjadilah demikian. Suami dari Batsyeba mati dalam pertempuran ketika maju dalam peperangan dalam rombongan pasukan Daud. Lalu para rasul sendiri, Petrus yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin para rasul, juga dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan hari ini Matius yang dipilih oleh Yesus juga untuk menjadi rasul dan akhirnya nanti menjadi pengarang Injil, tidak luput dari kesalahan. Dia seorang pemungut cukai, sama seperti Sakeus, yang seringkali memungut lebih banyak dari yang seharusnya, bukan untuk diserahkan kepada kantornya misalnya, atau kepada bangsa pemerintah Roma, tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa mengambil benang merah bahwa kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa kita tidak merusak ataupun membatalkan rencana Allah. Justru sebaliknya, Tuhan menggunakan orang-orang yang lemah dan rapuh serta tidak sempurna untuk menyatakan kehendak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar ada nama santo, namanya Santo Agustinus, kebetulan santo pelindung saya, pernah mengatakan, merefleksikan imannya ketika dia mengatakan bahwa sebagaimana orang kudus memiliki masa lalu, demikian pula orang berdosa memiliki masa depan. Saya kira jelas seperti yang kita dengarkan dalam kisah-kisah orang-orang kudus tadi. Ada Yunus, ada Daud, ada Petrus, ada Matius. Mereka dan juga tentunya Agustinus sendiri, mereka mempunyai masa lalu. Dan seringkali masa lalu itu adalah pengalaman-pengalaman jatuh, pengalaman-pengalaman dosa. Tetapi toh cinta Tuhan tidak luntur hanya karena kesalahan-kesalahan mereka itu. Rencana Tuhan tetap terlaksana melalui mereka, dan kemudian itu yang dikatakan, demikian juga orang berdosa memiliki masa depan. Dan masa depan itu dimulai dari mana? Dimulai dari pengampunan Tuhan. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan menarik manusia menjadi anak-anak Allah. Dan kemudian status baru itu membuat orang kemudian juga seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita
juga melakukan dosa. Kita semua percaya bahwa Tuhan berkuasa atau mengubah hidup kita. Ia mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan asal kita mau mengakui, menyesali, dan berjanji tidak lagi melakukan dosa yang sama. Sama kalau kita semua mendoakan doa tobat. Mungkin Anda sekalian ada yang hafal, nanti bisa kalau nggak hafal, buka lagi puji syukurnya. Dalam doa itu dikatakan, Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Sebuah doa yang mengantar kita kepada kesadaran akan kelemahan kita, tetapi juga akan keyakinan bahwa bersama Tuhan kita akan mampu memperbaiki hidup. Siapapun kita pernah melakukan kesalahan, tetapi siapapun kita mendapatkan kesempatan dan pengampunan dari Tuhan apabila kita datang kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan kemudian hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan, sakramen yang kita sambut, menguatkan kita dalam usaha dan niat-niat baik kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.